Al-Azhar Memorial Garden. Teman-teman ya, tolong diperhatikan karena apa? Ada juga sih yang sudah ikut beberapa kali online dan berkali-kali yang dijelaskan di sini, tapi begitu ditanya konsumen bingung masih. Makanya kalau memang perlu dicatat, silakan dicatat. Kita itu berada di mana? AMG ini ada di mana sih? Bu Yanti ngomongnya Yayasan Al-Azhar kan itu pendidikan. Terus kita di mana sebetulnya? Jadi Yayasan Al-Azhar Pesantren Islam itu punya beberapa jenis bisnis. Pertama sekali adalah pendidikan, yang kedua adalah pengemulasaran jenazah atau UPJ dan dakwah. Dia itu satu unit sendiri. Jadi unit pendidikan, yang satunya lagi dakwah dan UPJ. Bahkan dia sampai punya ambulans ya, banyak tuh di UPJ-nya, dan kita menggunakan UPJ kalau ada proses pemakaman, UPJ kita ngambil di situ. Jadi tidak di outsourcing, bukan UPJ yang ngambil dadakan kemana-kemana. Nah, kalau kita sudah punya, karena punya unit itu sendiri. Berikutnya adalah usaha. Nah, unit usaha ini dia ada beberapa, ada travel, ada hotelan, ada, dan kita salah satunya adalah pemakaman khusus muslim. Jadi kita masuk di dalam unit usahanya Al-Azhar ya. Jadi teman-teman yang senior nih, terutama yang udah berkali-kali ikut, ditanya sama konsumen jangan bingung lagi. Begitu ditanya, sebetulnya lu masuk di Al-Azhar itu karena apa? Ada sampai konsumen bertanya seperti itu. Kadang-kadang kan kita ngomong janji-janji nih dengan kelebihan-kelebihan kita gitu ya. Kita janji-janji, dia kan pasti ada tanda tanya besar. Bener nggak sih yang diomongin? Jangan-jangan kecap nomor satu, pengalamannya nomor satu, tahu-taunya yang dibisikan nggak sesuai dengan apa yang diomongin gitu ya. Kalau di kita benar-benar kita ini adalah bagian dari unit usahanya Al-Azhar. Jadi kita tuh bagian dari kegiatan atau bisnisnya Al-Azhar, Yayasan Pesantren. Dengan status yang seperti ini, teman-teman nggak perlu ragu-ragu lagi. Kenapa? Kita tahu dong Yayasan Pesantren dengan bisnisnya di dunia pendidikan bakal bangkrut nggak? Dunia pendidikan menurut teman-teman bakal bangkrut nggak? Pasti enggak, dia pasti akan melebar terus, nambah lagi gitu ya. Dari dunianya itu aja, udah pasti dong kita yakin Al-Azhar ini berada pada posisi yang kokoh, insya Allah ya. Dengan semakin banyak orang menikah, punya anak, anaknya mulai dari bermain, ke TK, ke SD, sampai dia perkuliahan, banyak banget itu duitnya. Jadi kekokohan Al-Azhar di sini kita harus yakin, teman-teman harus yakin. Kita ini di bawahnya, bukan seperti yang Al-Azhar franchise itu, tidak. Kita benar-benar di dalam bisnisnya Al-Azhar, di unit usaha. Jadi teman-teman harus yakin itu. Kalau teman-teman yakin, insya Allah menjual ke orang dapat pertanyaan, udah gak ragu lagi. Jangan sampai Yanti udah ngomong seperti ini, teman-teman masih ragu begitu ditanya, apa ya? Kemarin Bu Yanti ngomong apa ya? Kita juga gimana ya cara ngejelasinnya nih biar konsumen kita enak gitu. Itu aja. Yayasan Pesantren, kenal kan Bapak Ibu pernah nggak? Pernah dengar nggak? Iya dengar. Dengarnya itu sebagai apa? Pendidikan, saya tahu sekolahan Al-Azhar. Itu tapi bukan aturan cuma pendidikan, itu bisnisnya Al-Azhar ini. Ada pendidikan, ada dakwah, ada UPJ, dan usaha. Nah, salah satu unit usahanya kita itu pemakaman khusus muslim, tidak digabungkan dengan pemakaman yang lain, tidak digabungkan dengan pemakaman yang non muslim. Kita hanya satu khusus muslim. Jadi calon konsumen yang walaupun dia tertarik punya duit banyak tapi non muslim nggak bisa dimakamkan di tempat kita, ya nggak bisa. Apapun dia mau bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, nggak bisa. Kalau dia tidak punya KTP
Muslim, atau mungkin ada juga yang mualaf, yang sudah Muslim, dia harus punya surat keterangan bahwa dia memang sekarang sudah Muslim, bisa dimakamkan di situ. Kalau tidak bisa dimakamkan di Al-Azhar. Kita tahu dong, berarti di sini kita teman-teman udah pada tahu bahwa Yayasan Al-Azhar kelasnya mana? Di menengah ke atas. Karena kalau orang-orang nanya, anak lu dari sekolah di mana? Di Al-Azhar dulu itu. Pasti pikiran gitu kan? Dengan kondisi yang seperti itulah, maka kelas kita pun yang kita hadirkan, yang kita datangi, jangan yang kelas ke bawah, supaya nggak salah sasaran, nggak ditolak-tolak. Ya, kalau kita tahu bahwa kelasnya kita itu, maka kita bisa, walaupun memang di Al-Azhar, di AMG ini, kita itu boleh dibayar cicilan. Tapi kan teman-teman tadi cari cuan, ya kan? Kalau mau cepet cari cuannya ya, kalau bisa nggak usah cicilan lah, karena cicilan itu kan 90% masuk baru kita dapat fee-nya. Sama kan? Cicilan 12 bulan, 90% masuk berarti di bulan ke-11. Nah, memang kita ngongkos ke sono kemari, nawarin itu ongkos ya kan, perlu jajan. Jadi sekarang kita udah tahu nih, udah paham ya kelas yang harus kita hadirkan, kita temukan, kita ajak ngobrol mengenai pemakaman ini adalah orang-orang yang menengah ke atas. Ada juga yang dan kita juga tahu bahwa Al-Azhar itu secara agama dia benar-benar mengamalkan syariat. Juga di dalam brosurnya pun di sini dicantumkan syarat makam secara syariah itu seperti apa. Nah, ini juga bisa sebagai bahan yang perlu Bapak Ibu teman-teman hafal, ingat-ingat, karena apa? Ini adalah bisa juga menjadi salah satu senjata kita. Kalau misalnya ada konsumen yang kita datang, kita begitu bisa larang dong jualan kuburan gitu kan. Tapi kalau kita hafal secara syariahnya ini, kita hafal, kita pasti akan bisa menyampaikan alasannya kenapa dia bilang haram, gitu ya. Selamat datang bulan. Di sini ada fatwa yang digunakan sama kita untuk disampaikan ke konsumen, ya. Nah, di sini ada penjelasan. Jadi ini kalau kita terima brosur, dapat brosur, jangan cuma dilipat aja. Ntar kalau ketemu konsumen baru baca, jangan. Ini harus dikuasai. Gimana kita ngobrol lancar, kita menjelasin lancar, kalau ini kita nggak menguasai. Kita ngomong muslim, tapi secara syariah kita nggak hafal. Begitu dibantai satu kata, langsung nggak bisa jawab, langsung lemes. Waduh, aku ada mesti jawab. Cuma memang kalau kita ketemu mereka lebih pintar, lebih pasti dalam beragama, kita jangan berkutat di sana. Tapi pasti lama-lama kita salah juga, karena kita nggak punya dalil yang punya dalil. Secara pribadi kita masih ada kekurangan, kecuali yang ustadz ya. Kalau ustadz itu biasanya karena biasa berdakwah, dia hafal hadis, dia hafal Al-Qur'annya, itu dia bisa. Kalau misalnya ketemu konsumen, di situ dia membahas dalam sisi keagamaan, dia bisa menjelaskan seperti itu. Tapi kalau yang kita yang masih dalam taraf menyempurnakan agama kita, ya, pasti kita akan kebingungan kalau itu. Tapi paling tidak kalau kita menghafal ini, kita hafal betul-betul, dikuasai betul-betul secara syariahnya tuh pemakaman muslim itu seperti apa. Contoh, ini kan ada ditulis syarat makam syariah. Makam muslim tidak boleh bercampur dengan makam non-muslim, ya. Makanya Al-Azhar mendirikan atau bisnis di pemakaman khusus muslim yang tidak dicampur-campur dengan muslim.
harus menghadap kiblat. Nah, ini penting karena memang pemakaman sebaiknya menghadap kiblat. Dan di Al-Azhar sudah mendapat sertifikasi dari Pemda Karawang dari Departemen Agamanya bahwa arah pemakaman kita itu menghadap kiblat. Kita dapat sertifikat itu. Jadi bukan cuma ngomong pemakaman gue nih Muslim dia ada kiblat, enggak. Kita dapat sertifikat bahwa memang pemakaman kita itu menghadap ke kiblat juga sampai dapat sertifikat. Sampai ingin untuk memenuhi syarat syariahnya itu. Terus di sini sederhana, hanya terdiri dari gundukan tanah, tidak dibangun apapun di atasnya. Teman-teman yang baru dikasih brosur kok, teman-teman udah ya pada pegang ya, sambil sama-sama kita belajar ya. Biar lebih nah ini yang poin ketiga kan ada tulisan sederhana, tapi kan harganya mahal katanya kan. Itu jualan makam lu mahal-mahal, itu kan nggak boleh, kan pasti nyambungnya ke sana. Kamu pasti menghambur-hamburkan uang gitu, bermewah-mewahan, kita nggak boleh seperti itu. Pasti kita akan menggunakan konsumen yang seperti itu. Kita jawabnya di sini. Pemakaman kita mesti dia ada di sana, misalnya ada landscape, ada top, ada bangunan yang bentuknya ada bagus gitu ya, sesuai dengan keinginan dari konsumen, karena itu tidak diwajibkan juga. Itu diberikan atau dirasakan oleh konsumen keluarganya. Jadi bukan untuk pemakaman kita cuma dikasih rumput, batu nisan di atasnya itu sebagai penanda supaya apa? Ini untuk menjelaskan konsumen. Kenapa? Di sana di Mekah nggak ada pemakaman pakai batu nisan. Kenapa ini pakai batu nisan? Mahal lagi. Bapak Ibu sekalian, perlu nih yang diinformasikan. Kenapa pakai batu nisan? Misalnya, mohon maaf, saudara kita pulang duluan ya. Terus keluarga, anak ibu, bapak ibu sudah menikah, punya cucu, punya cicit yang berziarah ke makam kita, dia langsung doakan dengan menyebut, oh ternyata yang aku namanya ini ya, bintinya ya, inilah satu Al-Fatihah. Itu kalau Ustaz kayak gitu ya. Jadi kalau kita mendoakan, kita kalau mendoakan setiap Jumat tuh yasinan ya kan, pasti disebutkan nama seorang, bin siapa atau binti siapa. Tapi Al-Fatihahnya cuma satu di belakang. Kok sebutin nama Al-Fatihah. Itu menurut Pak Ustadz yang pernah menyampaikan dalam salah satu akhirnya, satu Al-Fatihah ini bukan untuk rame-rame disebutin tadi ya. Mereka mendapatkan satu nama itu, mendapatkan satu. Kebayang dong kalau sampai cicit kita, kan kita kepingin ya, kita meninggal besok itu bisa didoakan sampai ke cicit kita, bukan cuma anak-anak kita. Kita sampai ke cicit kita loh, kita aja mendoakan itu. Ya Allah, saya minta mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh-soleha, cucu cicit saya jadi anak yang soleha. Berharapnya apa? Kita didoakan. Jadi itu maksudnya di situ. Kenapa pakai batu nisan selain mempermudah keluarga untuk mendapatkan tempat pemakamannya. Jadi kalau di tempat lain ada batu nisannya, cuma ya karena mereka memang sudah mengenai syariah ini ya tidak sama bentuk dan isinya. Pemakaman itu tidak boleh dilangkahi, ya. Tidak boleh dilangkahi, apalagi sampai dicuci, dia. Kedalaman secara syariah itu adalah 1,5 meter. Jadi kita itu sudah menggunakan ukuran itu. Nggak ada pemakaman di tempat kita yang cuma satu ini langsung dimakamin, nggak ada. Even itu COVID, orang pada ngantri waktu dimakamkan tetap kedalamannya 1,5 meter. Itu karena mengikuti syariat. Terus tadi ya boleh meletakkan batu nisan, alasannya udah pada ini ya. Berdasarkan fatwa MUI Ibrahim, menutup jenazah sebaiknya dihindari.
pemakaman yang ada di situ juga, kalau saja di sana itu banyak tanah yang gampang digali, pasti mereka akan menaruh dari satu-satu. Karena kita di Indonesia ini masih banyak lahan, makanya tidak diperbolehkan, sebaiknya dihindari untuk menumpuk pemakaman. Aduh, nggak ada suaranya ini. Kita tahu kan, pemakaman di DKI sudah penuh. Sudah penuh, bahkan saya pernah mengikuti salah satu presentasi dari Dinas Pemakaman DKI. Saya mengikuti Pegangin dulu Pak. Saya mau naruh rekaman di sini. Banyak orang asing yang menikah dengan warga kita. Dia tinggal di apartemen. Mereka menyampaikan bahwa sekarang itu pemakaman itu satu hari saja tidak bayar, maka dia akan dijual lagi. Inilah yang namanya haram, teman-teman ya. Ini yang namanya haram, karena kalau misalnya ada konsumen kita bilang haram lu jualan kuburan. Emang kalau kuburan dijual itu haram. Kuburan itu apa sih? Tanah yang di dalamnya sudah ada jenazahnya, ya kan? Itu namanya kuburan. Sementara kalau yang kita jual apa? Kafling makam, lahan pemakaman, bukan kuburan. Bukan makam yang di dalamnya ada jenazah. Makanya kita tidak haram, karena kafling yang dijual, bukan kuburan, ya. Jadi kalau misalnya ada aja sih, pasti akan ada menemukan konsumen yang seperti itu gitu. Yang ya mungkin karena temen juga bercanda, dia kan, lu gila lu, dia kabarin gua kuburan, haram lu jualan kuburan. Biasanya yang berteman seperti itu. Atau kalau kita nge-share lewat WA group, ada aja itu pasti yang komen seperti itu. Nah, kalau kita di-share di grup, di WA group, ada yang komen kira-kira dia agak nyeleneh lah gitu ya jawabannya, dijawabnya japri aja supaya tidak menimbulkan polemik di dalam satu grup, ya. Jawab secara japri. Tapi kalau dia masih ngeyel, yang nggak usah diterusin lah. Ngapain kita sia-sia ngeluarin energi hanya untuk yang seperti itu. Kita konsentrasi aja pada konsumen yang nanya-nanya, kita jelasin lebih jelas dan jujur supaya konsumen tidak merasa tertipu dengan harga yang segitu. Memang apa sih kelebihannya, nanti kita akan jelaskan. Terus di sini berdasarkan fatwa MUI nomor 9 2014, membeli makam di mana terdapat unsur tafsir dan israf adalah haram. Tadi yang bilang hambur-hamburkan uang hanya untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Kan kita tahu menawarkannya itu kepada siapa? Ya kalau yang kita ketemu sama yang PNS udah eselon berapa? 1, 4, yang udah 3 gitu ya. Ya jangan yang royal lah. Itu namanya kita ngajakin dia untuk berhambur-hamburan. Karena dia masih perlu memikirkan keluarganya, dia masih perlu kasih makan ke anak-anaknya, seperti itu ya. Kalau kita mau yang seperti ya pengusaha-pengusaha besar lah yang royal-royal itu, supaya tidak dianggap berhamburan. Sekarang Yanti nanya nih sama teman-teman, masih punya baju yang tahun 2018? Banyak? Banyak? Ada yang masih disimpan di lemari. Sayang ntar nih kalau gua kurus lagi gua mau pakai. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Ada Bu. Kenapa nggak disumbangin? Itu termasuk itu udah numpuk, udah nggak kepake-pakai, beli lagi ke mall, beli lagi. Jalan-jalan ke mall ini beli lagi. Jalan-jalan gua ini cakep nih, modelnya, warnanya cakep nih. Pas di rumah numpuk nggak dipakai-pakai, masih beli tas lagi. Itu namanya apa? Kalau keluarin. ini Masukin lagi karena vaksin ya maksudnya ya. udah dikeluarin. Keluarin banjir. Dimasukin di dalam menghambur-hamburkan. Ada lagi 2 kali ya yang saya Menghambur-hamburkan bukan berarti kita mau beli royal nggak boleh. Enggak, kalau memang dia mampu, dia sanggup membayar,
tanpa harus merugikan yang lain. Atau mungkin ada orang loh, kita bakalan ketemu orang yang begitu ditawarkan dia dalam kondisi yang pas-pasan, tapi dia mau aja beli. Niat dia untuk apa? Dia hibahkan, dia berikan kepada saya. Dia merasa hidup saya banyak dosa. Kalau nanti saya dipanggil mendadak, saya belum sempat minta maaf, saya beli unit yang paket 10. Tolong Al-Azhar, nanti ini marbot yang hafiz Quran, yang kurang mampu, kalau membutuhkan makam boleh di tempat yang saya beli. Saking dia pengen dapat surga, dia berusaha bersedekah dengan cara apapun. Jadi yang seperti itu apa kita bilang berhambur-hamburan, walaupun karena dia merasa memang mau dengan cara apa ya saya bersedekah. Orang bersedekah dengan cara macam-macam kan. Ada yang datangin ke rumah-rumah yatim, sedekah setiap bulan, kirim. Ada yang mengirimnya karena untuk makan sendiri aja susah, dia mendoakan orang-orang lain. Itu juga sedekah. Dan Allah Maha tahu itu. Masing-masing punya niat sendiri-sendiri ya. Tuh. Nah, lanjutnya nih ada fatwa majelis. Jadi yang tadi yang masuk dalam tafsir dan israf itu seperti itu ya Bu ya. Kita sendiri sudah melakukan itu. Punya baju banyak di lemari enggak dipakai-pakai, enggak dilihat-lihat, dan tidak diberikan ke orang lain, malah beli baru lagi yang enggak dipakai juga. Masih itu juga yang dibeli. Coba. Jadi kalau misalnya dia bilang menghambur-hamburkan uang, nanya aja, "Say, lu punya pakaian berapa di rumah yang lu simpen kagak lu pakai, tapi lu kalau ke mall, lu keluar negeri, lu beli lagi. Berita sudah punya channel 3, lu pergi keluar negeri, lu beli lagi. Punya nggak gituan?" Itu yang masuknya tafsir dan israf di situ. Itu aja udah melakukan itu. Jadi jangan menyinggung-nyinggung masalah pemakaman yang mewah-mewah itu sebagai berhambur-hamburan gitu ya. Thank you, Cinta. Ini menurut fatwa MUI nomor 9 itu bahwa setiap muslim boleh, ya ini untuk senjata nih, boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan atau berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu. Contoh kalau misalnya kita ketemu, kadang-kadang nih ketemu yang ustadz-ustadz nih sering nih masalah ini yang sering dimunculkan sama konsumen. Sementara kita tahu para ustadz yang punya pesantren, dia mendirikan masjid, dia berwasiat nggak untuk dimakamkan di sebelah masjid? Dia kan? Nah, jadi benar kita secara fatwa kita sudah melakukan itu. Boleh, kalau dibilang haram pakai ini. Pakai poin ini bisa dipakai untuk itu, untuk menjawab bahwa kita boleh loh. Kasih contohnya itu tadi. Kalau misalnya orang-orang zaman dulu nih waktu yang agamanya masih belum. Nenek-nenek kita dulu. Pernah lihat nggak nenek-nenek kita itu dulu mempersiapkan kain kafan? Ya kan? Itu sama aja dia mempersiapkan untuk kematian dia gitu. Dia mempersiapkan kainnya. Tapi nanti begitu ada yang meninggal, disumbangin, dia sedekahkan dulu. Habis itu beli lagi, umur gue masih panjang, alhamdulillah ya Allah, saya siapkan kain kafan lagi untuk kalau saya meninggal mendadak. Jadi anak-anakku saya nggak usah cari-cari ke pasar mana kain kafan, dia siapin dia lagi di lemari. Nggak taunya alhamdulillah dia dapat lagi umur panjang, tambah satu lagi, dia sumbangin lagi ke tetangga. Dia dengan mempersiapkan itu umur dia jadi panjang sama dengan ini. Alhamdulillah nih ya teman-teman yang baru, orang yang sudah beli tapi untuk kebutuhan dia nanti di masa yang akan datang, yang sakit itu ada kejadian yang stroke aja jadi sehat, yang tadinya sudah masuk ICU malah sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Itu bisa dijadikan teman-teman nih untuk ngobrol-ngobrol ya,
ada testimoni yang memang real ada di Al-Azhar. Ada Pak di tempat kita yang sudah beli. biasanya di situ. Tadinya memang dia waktu ditawarkan Lagi bawa motor. dia masih mikir, begitu stroke dia beli, malah sembuh dari stroke-nya, nggak jadi meninggal. Suaminya masuk ICU, Jemput tidak dulu. istrinya udah mempersiapkan, suami saya udah masuk ICU, tapi jangan ngomong-ngomongnya sama istri keduanya kalau dia udah saya beliin makan. Ibu kali ya. Pokoknya nggak boleh Ibu dia ada. ngomong. Ibu nggak ada. Mbak harus jaga rahasia saya ya. Istri kedua dia, istri ketiga dia nggak boleh dia tahu kalau dia udah beli makan. Pokoknya nanti yang boleh nguburin dia cuma saya aja, merasa jadi istri pertama. Ada yang sampai pesan-pesan seperti itu. Ya kita yain aja, yang penting kan suara masuk. Ya kan? Siap bos, suruh merahasiakan. Siap bos, orang kita nggak kenal dulu istri kedua ketiganya. Ya kan? Siap aja gitu. Ini bukan urusan kita juga gitu. Yang penting dia beli. Nggak taunya udah dibeliin. Tadinya udah kata dokter ini umurnya tinggal seminggu lagi, paling lama 1 bulan. Sehat lagi. Cari yang keempat malahan. Tuh. Jadi insya Allah sih ya sama lah contohnya dengan nenek-nenek kita. Kalau kita mau memberikan contoh yang lebih ngena kali ya, karena pasti semua itu melihat. Sempet tahu punya nenek yang nyiapin kain kafan. Saya pun yang dulu non muslim dan keluarga nenek-nenek saya non muslim itu aja dia nyiapin kain kafan, walaupun tidak pakai kain kafan, dia meninggalkan dipakai pakaian itu ya, pakaian baju itu. Dia nyiapin baju dia. Ini nenek saya ini pengalaman pribadi. Jadi oma saya itu non muslim. Dia selalu dalam 1 tahun mempersiapkan baju kalau dia meninggal. Dia nggak mau baju untuk meninggalnya nanti yang di peti itu dijahit dengan mesin jahit. Jadi dia bikin sendiri bajunya, udah dibikin cantik-cantik. Nggak tanya teman gerejanya meninggal duluan dikasih sama dia. Tapi dia tetap beli kain kafan. Tetap kain kafan dia kasih, dia simpan sama baju dia yang untuk dia meninggal. Kain kafan itu untuk tetangga dia yang muslim-muslim. Kalau dia meninggal, itu yang non muslim tuh sampai nyiapin kayak gitu ya. Aku aja nggak pernah nih yang udah muslim belum nyiapin kain kafan. Ya. Jadi ini bisa untuk contoh kepada konsumen. Tapi benar loh. Padahal Oma Yanti itu punya sakit liver. Setiap sakit itu kumat, itu kayak orang hamil 9 bulan dan sampai masuk di rumah sakit sampai 3 bulan gitu. Temen-temennya kalau besok, ya Allah, oh lu lagi. Kakak gak mati-mati sih. Udah sampai begini, orang-orang teman-teman udah pada mati, lu kagak mati-mati juga sampai digituin. Karena waktu itu Yanti ikut nunggu waktu beliau sakit itu Yanti sempat ikut nungguin di rumah sakit. Teman-temannya ngomongnya gitu. Lu nggak mati-mati. Setahun itu bisa 3 kali masuk rumah sakit karena livernya. Karena dia punya liver yang sampai 9 bulan. Kalau dia lagi kumat, itu benar-benar sampai 9 bulan. Dari Yanti masih SD sampai Yanti punya anak baru beliau meninggal. Betapa panjangnya. Mungkin itu salah satu dari kesiapan dia nyiapin kain kafan itu. Dia nyiapin kain kafan, dia nyiapin juga untuk baju meninggalnya dia gitu. Dia sampai nanti kalau aku nanti meninggal, aku mau meninggalnya yang di tempat ya, yang di tempatnya yang ini aku udah beli di sana. Jadi itu nanti untuk saya. Kalau kamu mau di sana, karena waktu itu masih sama-sama ya. Kalau kamu mau nanti juga boleh di sana. Kita boleh. Aku pesen yang 5 tingkat katanya. Itu non muslim. Kenapa kita yang muslim enggak ya kan? Nah, itu buat contoh aja, maksudnya. Sebegitu orang jika dia sudah mempersiapkan lahan ini, justru Allah panjangkan itu. Dia ingin sedekahnya itu tetap berjalan. Karena apa? Setiap konsumen yang sudah beli lahan pemakaman di sini, langsung dia bersedekah kepada petugas kita bagian kebersihan yang memelihara rumput. Begitu dia beli rumput di pasar, ada petugasnya. Petugasnya itu dibayar dari uang ini. Jadi otomatis dia sudah bersedekah. Langsung otomatis begitu beli lahan dia sudah bersedekah pada orang-orang yang
direkrut menjadi tenaga kebersihan untuk pemeliharaan rumput yang kita janjikan ke konsumen kita selamanya, betul kan? Kita kan kalau ngomong bebas biaya pemeliharaan rumput selamanya. Ini mulai dari beli dia udah bersedekah. Kalau dia bilang kita dulu saya mau banyak-banyakin sedekah, ini udah sedekah. Sedekahnya bisa panjang lagi karena ada satu keluarga yang bertugas di sana. Dia punya anak tuh, waktu saya ngobrol-ngobrol, dia bilang anaknya di pesantren, anaknya ikut hafiz Quran. Kebayang ya, dia cuma menyumbang biaya pemeliharaan rumput, yang dibayar adalah petugas di sana, yang anaknya lulusan pesantren. Ada yang saya udah jadi ustaz alhamdulillah 2 jam. Itu sedekahnya itu ngalir terus. Kita masih hidup udah bersedekah dengan sedekah yang baik, ya kan? Anaknya masuk pesantren, ada yang hafiz Quran, ada yang jadi ustaz, guru agama. Karena di daerah kan kebanyakan kalau sekolah pasti merujuk ke yang seperti itu. Kalau daerah Kerawang itu masih masuk daerah muslim ya. Dia paling bangga kalau anak-anaknya tuh masuk pesantren. Kita udah berbagi di situ. Nah itu kalau dia melakukan perbuatan baik, terus kita dapat, itu kelebihan kita. Itu sedekah yang langsung diberikan. Dari cuma secuil, berapa sih nilainya? Kalau nggak salah per meternya itu cuma 330.000. Untuk beli rumputnya, beli bayar listrik, bayar pumpnya, ya kan? Dan di dalamnya adalah kebersihannya, pemeliharaannya. Uang segitu dibagi-bagi, yang tahun ini harganya mungkin bisa lebih 330.000. Kalau 5 tahun yang akan datang, nilai 330.000 udah nggak bisa buat bayar petugasnya. Tapi kita udah nggak mau nanggung beban itu, gitu. Ya. Jadi itu. Terus kalau ini di sini ada ditulis jual beli lahan untuk kepentingan kuburan, lahan pemakaman yang maksudnya, dibolehkan dengan ketentuan syarat dan rukun jual belinya terpenuhi. Jadi yang misalnya ada yang konsumen bilang haram, ini pakai koin ini, kita dilakukan dengan prinsip sederhana. Ini makamnya, Anda punya uang, saya yang punya lahan, Anda setuju beli ini? Oke, kita tanda tangan kontrak. Itu berarti jual beli sederhana, tidak melalui notaris yang segala macam dipanggil sebagai saksi. Kita sederhana aja. Anda setuju, kalau nggak setuju kan nggak beli. Sementara yang tidak haram ya yang kedua belah pihak setuju atas produk yang kita jual. Jadi ini tidak bisa untuk menjawab yang bilang haram. Terus penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai syariah, tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan. Jadi kita tidak membedakan. Kalau yang kaya dia bisa beli lahannya gede, makamnya di sini ukurannya 3x4, enggak. Semua sama secara syariah, 2x1. Kedalamannya 1,5 meter, tinggi gundukan 10 cm. Itu aja. Tidak ada dilebih-lebihkan. Kalau dia belinya royal, ukuran makamnya jadi digedein, enggak. Semua sesuai dengan ukuran dan syariah. Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur tafsir dan israf, hukumnya haram. Iya, karena kalau kita menawarkan orang biasa disuruh pakai yang royal, kita mengajarkan perbuatan haram. Jadi tawarkan kepada konsumen yang sesuai. Ya, kalau memang dia mahal, kalau single aku bisa, udah jualin aja ke single gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat di rumahnya itu mobilnya Alphard, susah iya sih belinya single. Rayu-rayu lah supaya cuan kita juga banyak, ya kan? Itulah kenapa kita masuk ke AMG ini. Kenapa AMG menjadi pilihan kita? Karena lahan pemakaman kita sudah sesuai dengan syariat Islam, ya. Nah sekarang apa yang kita akan sampaikan ke konsumen kita? Kalau kita memilih AMG adalah pilihanku. Nah ini Mbak Rara sudah mempersiapkan
Tadi basic ya, maksudnya dasar supaya kita yakin nih yang kita jual itu sesuai, bahwa produk yang di sini kita jual adalah produk dari satu yayasan pesantren yang kokoh, yang memang bisnisnya adalah di bawah yayasan pesantren, bukan yayasan yang abal-abal. Insya Allah kita ngomong selamanya itu benar-benar terrealisasi selamanya ya. Nah ini mengapa AMG menjadi pilihanku, ini untuk konsumen. Tadi versi untuk kita, supaya kita yakin produk yang kita jual ini beneran sesuai syariah, dan kita berada di satu yayasan yang mumpuni, yang insya Allah nggak bangkrut lah, karena dunia pendidikan itu kan nggak pernah tutup ya.